wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Diana Rival Anis dengan NIM 4041. Selanjutnya, Saya Laili Rahmawati Afrida dengan NIM 190803104051. Dan saya sendiri Amelia Rosya Rizka Aziz dengan NIM 4067. Di sini kami akan membuat video tutorial terkait masalah Zahir Accounting di UMKM Kedaiku. Yuk simak simak baik-baik baik-baik dan jangan videonya. lupa subscribe, like, and comment. Tek, tek, tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya Diana Rival Anis. Dengan pada kali ini kita akan memperkenalkan sistem aplikasi yang dimana kita akan bersama dengan UMKM Kedaiku. Yuk langsung aja kita cabut bersama dengan narasumber, bersama dengan wawancara kami. Silakan. Selamat sore Mbak, di sini kami akan memperkenalkan aplikasi yang dinamakan aplikasi Zahir Accounting 6, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk memasukkan jurnal transaksi sehingga lebih mempermudah untuk transaksi penjualan dan pembelian. Nah, di sini isinya itu seperti ini ya Mbak. Di sini ada new data, ada open data. Ya, di sini bisa kita membuat perusahaannya dulu, terus memasukkan data-datanya, dan kemudian nanti tuh bisa kayak ada, misal kayak ada yang mau beli, atau ketika kita mau membeli bahan ataupun ada pembelian barang jualan mbaknya gitu. Untuk yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Zahirnya terlebih dahulu. Di sini ada Zahir Accounting 6. Nah, di mana kita akan pertama-tama membuat data baru dulu. Data perusahaan, kita isi nama perusahaannya Kedaiku. Untuk alamat perusahaan, Jalan Jawa 4, Jember. Untuk negaranya yaitu kita pilih Indonesia. Untuk kotanya, karena Jember tidak masuk ke dalam list kota di sini, jadi bisa kita ketik sendiri ya teman-teman. Nah, untuk kode pos bisa diisi, bisa enggak. Untuk teleponnya juga diisi. Untuk email sama website bisa diisi, bisa enggak. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita akan membuat periode akuntansi di bulan September, ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mengubah lokasi dan nama filenya terlebih dahulu. Bisa kita simpan di data D dengan mengganti nama filenya menjadi Kedaiku. Lalu kita simpan. Nah, akan kita lanjutkan. Untuk departemen dan kode akun tetap ya teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kita konfirmasi dulu apakah benar datanya, lalu kita proses. Selanjutnya, setelah kita proses, lalu kita akan memilih jenis usaha. Jenis usahanya di sini yaitu kita memilih perdagangan umum ya. Lalu kita lanjutkan. Iya. Nah, kita menunggu proses pendataannya. Untuk setup data terkait mata uang fungsional ini, kita menggunakan kode mata uang IDR, dan nama mata uangnya rupiah, simbolnya juga rupiah. Lalu kita lanjutkan. Ya, dan untuk kursnya kita menggunakan kurs 14.000 ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita sudah setup data, kita selesai. Kita menunggu prosesnya dulu. Nah,
Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ada data alamat, data rekening, data mata uang, data pajak, satuan pengukuran, data produk, data proyek, data departemen, data gudang, dan data harta tetap untuk dashboard-nya. Data-datanya. Nah, untuk buku besar ada daftar rekening perkiraan, buku besar, sama transaksi jurnal umum. Untuk penjualan ini ada penawaran harga, order penjualan, pengiriman barang, invoice penjualan, piutang usaha, pembayaran piutang usaha, dan lain sebagainya. Lalu di pembelian juga sama, ada permintaan barang, permintaan dan penawaran barang, harga, penerimaan barang, order pembelian, dan lain sebagainya. Kemudian di kas dan bank ada kas keluar, kas masuk, transfer kas, dan lain sebagainya. Lalu di persediaan. Persediaan di sini ya termasuk tadi seperti data produk, pemindahan barang, stock of name, dan lain sebagainya. Dan untuk melihat laporan, kita bisa melihatnya di sini ada laporan keuangan, laporan buku besar, dan kas dan bank. Selanjutnya, setelah memasukkan data perusahaan, kita juga akan memasukkan data-data produk. Nah, ini sudah saya buat ya data produknya di kedaiku itu ada apa aja, seperti alpukat, ayam geprek, cemilan, jambu, dan jus-jus lainnya gitu ya. Serta disertakan harga jual sama harga belinya gitu untuk data produk, data persediaannya. Nah, setelah itu kita juga memasukkan saldo awalnya. Di mana saldo awalnya ini ada kas senilai 10 juta. Lalu ada piutang usaha senilai 5 juta. Lalu ada persediaan 1 sebesar 412 juta dan seterusnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan terkait transaksi. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Tanggal 1 September, pemilik menginvestasikan uang tunai sebesar 3.500.000. Nah, itu kita masukkan ke kas dan bank. Baru kita kas masuk, klik baru. Akun kasnya itu kita ganti ya, ganti kas. Terus dari itu juga kita dari pemilik. Nah, pemilik. Oke. Tanggalnya jangan lupa diubah. Tanggal 1 September. Nah, oke, memonya terserah kalian mau diganti apa enggak. Kodenya itu kas. Oke. Nah, sudah senilai 3.500.000. Sebesarnya ini jangan lupa diklik, nanti otomatis terisi ya. Nah, 3.500.000 rupiah. Setelah itu kita rekam. Nah, sudah terbatal. Nah, yang transaksi nomor 2 yaitu membayar sewa toko sebesar 7 juta rupiah untuk 1 tahun. Sewa toko kita masuk ke buku besar, ke transaksi jurnal umum. Klik baru, angkanya diubah, tanggal 2 September. Kodenya yaitu sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di muka. Itu di debit sebesar 7 juta. Lalu ada kas. Oke, sebesar 7 juta. Nah, udah. Totalnya juga 7 juta ya.
kita rekam. Nah, saya tuh klik batal. Transaksi yang nomor 3 yaitu Afrida membeli JM 3 bungkus dan JA 3 bungkus. Nah, kalau pembelian itu kita masuk ke penjualan. Penjualan kita masuk ke invoice penjualan. Klik baru. Nah, nama pelanggannya tadi yaitu Afrida. Oke. Tanggalnya jangan lupa diubah. Nah, tanggal 3 September. Oke. Nah, tanggal yang di bawah ini juga kalian jangan lupa diubah. Tanggal 3 juga, 3 September juga. Oke. Memonya, keterangannya itu pembelian Afrida bisa atau gak usah diubah juga nggak apa-apa. Nomor barang JM jenis mangga. Nah, itu dikirim tuh sama kayak diterima. Nah, dikirim 3. Harganya. Nah, harganya tuh langsung otomatis tertulis. Langsung di bawahnya sama apa tadi? Sama JA. Oke. 3 juga. Harga. Nah, sudah. Baru total telah kerja diklik. Nah, saldo terutangnya juga diklik. Kalau udah sama, baru kita rekam. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5 September. Transaksi pada tanggal 5 September yaitu membeli peralatan seharga 1.750.000. Nah, untuk pembelian peralatan ini kita masukkan ke buku besar di mana kita mencatatnya di transaksi jurnal umum. Kenapa kok di transaksi jurnal umum? Karena ini soalnya tidak mencantumkan nama PT gitu. Jadi kita nggak tahu pembelian peralatannya ini di PT apa. Jadi kita masukkan ke jurnal umum. Nah, kita rubah dulu tanggalnya. Tanggal 5 September. Nah, ini bisa kalian ubah atau tidak pun nggak apa-apa gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nama kodenya yaitu peralatan pada kas. Masuk pada peralatan pada kas. Nah, nih mesin dan peralatan sebesar 1.750.000. Nah, pada kas. Nah, kemudian kita record, kita rekam. Sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembayaran utang kepada toko berkas sebesar 1.750.000. Nah, ini akan dimasukkan ke pembelian, di mana masuk ke pembayaran utang usaha. Kita buat baru. Ini kita rubah menjadi kas. Penerimanya yaitu toko berkah. Kita rubah tanggalnya yaitu tanggal 7 September. Tanggal 7 September, pembayaran utang kepada toko berkah. Nomor invoice-nya ini. Nah, kalau sudah kita rekam. Oh, iya sebesarnya lupa guys. Nah, diklik sebesar, lalu kita rekam. Nah,
Lalu untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 13 September membayar listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Yaitu pada tanggal 13 September, di mana ini pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 1.500.000. Nah, kita masukkan ke transaksi jurnal umum, kita buat baru. Nah, baru kita buat baru. Kita rubah tanggalnya dulu, tanggal 13 September. Nah, ini pembayaran listrik, air, dan telepon. Beban listrik sebesar 600.000. Lalu beban air Rp500.000. Nah, untuk beban telepon 400.000. Pada kas. Nah, 1.500.000. Kita klik rekam. Oke, untuk selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 21 menerima pesanan ayam geprek 100 porsi dibayar tunai. Nah, ini bisa dimasukkan ke penjualan, invoice penjualan. Bisa juga dimasukkan ke transaksi jurnal umum. Karena ini tidak ada keterangan siapa penerimanya, gitu kan. Jadi kita buat baru. Nanti ini kas pada pendapatan gitu. Nah, kalau di penjualan, kita masuk ke invoice penjualan, kita klik baru, nama pelanggan. Nah, ini kan ada PT Maju ya. Misal kita mengibaratkan PT Maju ini yang memesan ayam geprek ini, gitu kan. Kita rubah tanggalnya, tanggal 21 September. Nah, tanggal 21 September, ayam geprek dikirim, nih diterimanya 20 bungkus. Nah, ini ya. Terus jangan lupa tanggal pengiriman kita rubah juga. Tanggal 21 September. Oke. Nah, kita rekam. Untuk transaksi selanjutnya yaitu 23 September, Amelia membeli JA 3 bungkus, JT 2 bungkus, dan AG 5 porsi. Nah, untuk pembelian ini masuk ke penjualan sama seperti ini, yaitu nama pelanggannya Amelia, membeli JA sebanyak 3 bungkus, 3 pieces. Lalu JT-nya 2 bungkus.
dan ayam geprek atau AG 5 porsi. Nah, jangan lupa kita rubah tanggal pengiriman, yaitu tanggal 23. Ini juga tanggal fakturnya jangan lupa. Tanggal 23. Nah, ini kita bayarnya tunai ya. Jadi, nanti kita rekam. Saya Diana Rival Anis akan melanjutkan tiga transaksi yang terakhir. Nah, di sini transaksi tanggal 27 September dengan membayar gaji karyawan sebesar Rp500.000. Jadi kita langsung masuk kepada kas dan bank. Nah, selanjutnya kita bakal masuk karena di sini membayar gaji, berarti kita masukkan ke kas keluar. Di sini kita tambahkan data kas keluar. Nah, di sini akun kasnya kita ganti dengan kas. Ya. Terus penerima. Nah, penerima kita ganti dengan Diana. Oke, di sini kita oke. Nah, tanggalnya kita ganti dulu dengan tanggal 27 September. 27 September. Nah, 27 September kita oke. Nah, oke. Di sini kita kode. Bentar ya. Nah, di sini kita cari pembayaran gaji. Pembayaran gaji. Kita cari di atas beban gaji. Nah, ini kita klik oke. Nah, di sini nilainya kita tulis Rp500.000. 500.000 rupiah. Kita oke, jadi Rp500.000. Ini adalah pembayaran gaji ya. Pemiliknya ini pemilik gini. Oke. Langsung kita rekam. Udah benar, kita cek dulu pengeluaran pemilik kepada gaji karyawan sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya kita rekam. Nilai kas keluar tidak boleh 0. Oh iya ya, iya.
ini kita klik dulu. Nah, baru kita rekam. Oke, kita rekam. Selanjutnya kita ke tanggal 29 September dengan membeli perlengkapan sebesar 750.000 dibayar secara tunai. Kita batal dulu. Kita langsung menuju ke pembelian. Nah, di pembelian di sini kita akan masuk ke penerimaan barang. Tambah data. Nah, di sini kita akan masuk ke penerimaan barang. Dimana kita membeli, nama pemasok, kita bikin nama pemasoknya, kita bikin baru ya, berhubung di sini nggak ada. Kita bikin baru. Oke, dengan kita pakai others saja. Perusahaannya kita kasih PT. Nggak pakai PT. Oke, kita rekam. Oke, bentar, mana nih? PT Kedaiku. Bentar. Lalu kita pakai others. Di sini kita pakai enggak ada. Jadi kita pakai toko berkaca ada. Kedaiku seharusnya ini kok nggak bisa disetting. Bentar ya. Kita pakai vendor. Coba kita rekam. Oh, ternyata harus vendor. Ada di sini, kita oke. Nah, pembelian kedaiku tanggal 29 September. September 29. Kita oke. Udah ya. Nah, selanjutnya kita klik tunai. Nah, biar kas dan banknya menyesuaikan. Kita klik tunai karena pembelian secara tunai sebesar 750 itu. Beli perlengkapan. Berarti di sini betul. Jadi di sini kita baru. Kita bikin baru. Deskripsi kita bikin. Untuk satu nggak apa-apa. Ntar kita lihat kode barangnya. Cek mana. Kode barang kita bikin 01. Deskripsinya kita bikin perlengkapan. Ya. Kita
rekam. Nah, di sini perlengkapan. Oke. Perlengkapan dengan harga 750.000. Oke, tanggal pengiriman 29 September. Oke. Selanjutnya jumlah 36. Oke. Oke, kita klik. Kita rekam. Sudah terekam. Selanjutnya tanggal 30 September pemilik mengambil uang kedai sejumlah 1.500 untuk kepentingan pribadi. Baik, untuk kepentingan pribadi, berarti kita batal lagi, kita menuju kas dan bank. Kita masuk kepada kas keluar, karena di sini adalah pengambilan untuk kepentingan pribadi sang pemilik. Jadi kita langsung ubah bank, langsung ubah kita menjadi kas. Nah, penerimanya di sini adalah pemilik. Oke. Nah, tanggalnya tanggal 30 September. Tanggal 30 September. Oke. Nah, selanjutnya di sini kodenya private. Kita cari dulu. Adakah private? Private. Nggak ada di sini. Berarti kita gantikan dengan pemilik mengambil uang. Kita gantikan dengan piutang. Prive nggak ada. Ketika prive tidak ada, bisa kita gantikan menjadi piutang dagang. Piutang lain-lain. Nah, kita buat untuk piutang lain-lain. Oke. Nah, dengan nilai sebesar Rp1.500.000. Rp1.500.000. Oke, Rp1.500.000. Selanjutnya kita rekam. Oh ya, maaf, lupa lagi sebesarnya di sini nggak ditulis. Klik, sudah selesai. Itu transaksi dari tanggal awal sampai tanggal 30. Selanjutnya kita lihat dulu laporannya. Kepada laporan, dan lihat dulu neraca saldo. Kita lihat dulu neraca saldonya gimana. Nah, ini adalah neraca saldo yang sudah ada. Nah, ini neraca saldo yang sudah ada. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi
arus kasnya kayak gimana? Kita lihat lagi nih. Kita lihat lagi laporan arus kasnya. Nah, ini laporan arus kasnya. Saldo akhirnya adalah minus 4.650.000 rupiah. Berarti banyak hutang ya. Karena di sini ada saldo akhirnya minus dari saldo awalnya 10 juta. Gitu. Lalu buku besar. Lalu di sini ada kas. Nanti akan ada bentuk PDF yang akan dikirim dan diselipkan di filenya. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah transaksi yang sudah dibawakan oleh rekan-rekan saya dari transaksi tanggal 1 sampai dengan transaksi tanggal 30 September. Baik, itu saja transaksi. Mungkin bila ada salah dalam pemasukan data ataupun yang lainnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you know about rolling down in the deep when you